Krista, perkenalkan saya Bella, satu TTM di sini. Ada yang saya bantu, Ibu? Oke Mbak, saya mau menebus resep untuk anak saya. Oh, baik, saya cekkan terlebih dulu untuk persediaan obatnya. Silakan Ibu menunggu dulu ya. Iya Mbak. Pasien atas nama Ananda Widyan Maulana. Bu, permisi, saya izin konfirmasi dulu terkait identitas pasien. Untuk nama pasien ini siapa ya? Widyan Maulana, Untuk usianya? 12 tahun. Baik, sudah sesuai dengan resep ya Bu. Untuk obatnya ini, anakku mendapatkan 3 macam obat. Obat yang pertama itu ada Sivila sirup ya Bu, gunanya untuk mengatasi infeksi bakteri. Minumnya cukup diminum 2 kali sehari, 2 sendok teh, harus setara dengan 10 ml. Untuk takarannya sudah ada di tutupnya ya Bu. Diminumnya nanti setiap 2 kali sehari sesudah makan. Diminumnya di pagi dan di malam hari setiap 12 jam. Jadi kalau misalnya Ibu minumnya di jam 7 pagi, nanti minumnya lagi di jam 7 malam, begitu ya Bu. Untuk antibiotik ini harus dihabiskan, jangan disisakan, begitu. Untuk obat yang kedua ini ada Ulsafat sirup. Ini gunanya untuk mengatasi dinding lambung yang terluka. Ini diminumnya cukup 2 kali sehari, 1 sendok teh atau setara dengan 5 ml. Untuk takarannya sudah ada di tutupnya juga. Ini diminumnya pagi dan di malam hari setiap 12 jam seperti tadi. Jika diminumnya di jam 7 pagi, nanti diminum lagi di jam 7 malam. Ini diminumnya 2 jam sudah makan ya Bu. Jadi jangan langsung habis makan, jangan langsung diberi obat. Begitu. Untuk 2 obat ini sebelum digunakan sebaiknya dikocok dulu ya Bu sebelum diminumkan. Obat yang ketiga ini ada OMZ. Ini gunanya untuk mengatasi asam lambung yang berlebih. Ibu mendapatkan 10 kapsul ya Bu. Untuk cara pakainya cukup diminum 2 kali sehari 1 kapsul. Diminumnya di pagi dan di malam hari setiap 12 jam seperti tadi. Kalau misal diminumnya jam 7 pagi, diminum lagi di jam 7 malam. Untuk kapan minumnya, diminum 30 menit sebelum makan ya Bu. Jadi sebelum makan diminumin dulu, begitu Bu untuk obatnya. Efek sampingnya mungkin dirasakan sama ibu nanti, mungkin akan merasakan mual, ada diare ringan, atau mungkin perutnya tidak nyaman. Namun tidak perlu khawatir Bu, karena tidak semua anak mengalami fase tersebut, jadi itu tidak perlu khawatir. Jika nanti anak ibu mengalami efek samping yang mungkin akan semakin parah atau muncul gejala-gejala lain, nanti silahkan diperiksakan ke dokter aja ya Bu, begitu. Untuk selain minum obat ini, anak ibu juga disarankan untuk makan secara teratur, jangan telat makan, kemudian makan makanan yang mudah dicerna seperti bubur, kemudian istirahat yang cukup, dan perlu menghindari makanan yang pedas, asam, dan berlebihan. Selain itu, nanti untuk penyimpanan obatnya, apakah ibu mempunyai kotak obat di rumah? Tidak ada. Kalau begitu, untuk penyimpanan obatnya nanti silahkan obatnya disimpan di tempat yang kering, di tempat yang sejuk, dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Untuk obat sirupnya nanti silahkan setelah digunakan ditutup dengan rapat ya Bu, kemudian nanti disimpan di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak. Begitu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, apakah Ibu sudah jelas dengan penjelasan saya? Sudah jelas Mbak. Kalau begitu silakan Ibu, kalau boleh mengulangi penjelasan saya lagi. Obatnya ada 3 macam. Sivila diminum 2 kali sehari, 2 sendok teh setelah makan. Betul. Ulsafat diminum 2 kali sehari, 1 sendok teh 2 jam setelah makan. Obat yang terakhir OMZ diminum 2 kali sehari, 1 kapsul 30 menit sebelum
makan. Betul sekali Bu. Ternyata Ibu sudah memahami atau penggunaan obatnya. Untuk itu, untuk obatnya sebentar saya siapkan dulu. Ini untuk obatnya. Terima kasih Ibu, sukses selalu. Terima kasih. Selamat pagi Bu, sebentar saya seperti kamu bisa. Karena saya jelas atau di sini, ada saya bantu. Oke Mbak, saya kan yang beberapa hari lalu menentu obat di sini ya. Ini kan obat cairannya masih ada sisa. Ini apa? Disimpan aja boleh nggak Mbak? Bentar bisa terlebih dulu. Bu, ini kan termasuk obat antibiotik. Untuk obat antibiotik seperti ini memang seharusnya diminum sampai habis sesuai dengan dokter ya Bu. Walaupun kondisi Ibu sudah membaik. Kenapa harus dihabiskan Mbak? Karena kalau antibiotik ini tidak diminum sampai habis, bakteri infeksinya mungkin tidak sepenuhnya hilang Bu. Selain itu, penggunaan antibiotik yang dari sesuai anjuran dokter itu akan menyebabkan bakteri infeksinya itu kebal dan resisten, sehingga nanti kalau misalkan mau minum obat ini lagi tuh tidak efektif obatnya. Jadi antibiotik ini sebaiknya tetap dilanjutkan sesuai aturan pakai ya Bu. Oh begitu ya Mbak? Ya Ibu, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya penggunaan antibiotik ini sebaiknya digunakan sesuai dengan anjuran dokter aja ya Bu. Apakah sudah jelas Bu tentang penjelasan saya? Sudah jelas Mbak. Baik, kalau sudah jelas, boleh Ibu jelaskan kembali mengenai penjelasan saya tadi. Antibiotik itu harus tetap dihabiskan sesuai aturan dokter. Karena kalau tidak dihabiskan, mungkin bakterinya belum sepenuhnya hilang dan bisa menjadi resisten. Sehingga obatnya nanti tidak efektif lagi. Bagus sekali Bu, ternyata Ibu sudah memahami penjelasan saya. Baik, kalau begitu terima kasih sudah datang. Semoga saya selalu.